Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Imam Allah hormati Allah Ta'ala khusus oleh Keputusan Al-Baqis beserta keluarganya, juga yang kami hormati para pengurus KPPU ini yang luar biasa dan pastinya termasuk dan yang biasa kami repoti adalah para pahlawan yang hari ini meluangkan waktunya untuk hadir bersama di acara penerimaan skor. Kenapa kok biasanya direpoti? Karena tugas sesungguhnya adalah tugasnya para orang tua. Sekalipun putra putrinya dititipkan di lembaga pendidikan khususnya di RA Baitul Mukminin, namun sesungguhnya pendidikan itu tetap kembali kepada orang tua. Dan itu butuh kerja sama, butuh kolaborasi. Dan insya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami di RA Baitul Mukminin ini senantiasa terus berusaha untuk mengikuti bagaimana sih Rasulullah mendidik sahabatnya, bagaimana sih Rasulullah mendidik putra putrinya, bagaimana sih Rasulullah mendidik cucu-cucunya, bahkan putra putri para sahabatnya. Tidak ada cerita di dalam hidup itu Rasulullah enggak mendamaikan orang. Benar apa enggak? Iya. Dan tidak ada cerita di dalam hidup bahwa persahabatan itu tidak ada pertengkaran. Bahkan ketika Rasulullah menerima wahyu terakhir, beliau kan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam dinan. Jadi hari ini sudah kusempurnakan agamamu. Koniku orang-orang bahagia, tapi ada yang langsung menangis karena interpretasinya berbeda. Seperti ketika kita menerima sebuah berita, sama Rasulullah mendapatkan wahyu terakhir dan kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu langsung nangis, nangis gugu-gugu. Sementara para sahabat yang lainnya saya nggak ngerti, seneng karena apa? Berarti sudah sempurna agama yang diterima Rasulullah, sudah sesuai petunjuk yang diberikan Allah. Tapi mereka tidak tahu kalau sesuatu itu sudah sempurna, berarti sebentar lagi waktunya purna, waktunya pergi, waktunya selesai. Dan jangan tahu, ketika itu terjadi sebelumnya Rasulullah melakukan tawaf terakhir, tawaf wada di mana? Di Mekah. Suratnya apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Jadi Rasulullah itu masuk ke Mekah melakukan penaklukan. Jadi sesungguhnya kalau misalnya kita manusia, kita itu adalah orang tua. Siapa yang harus ditaklukkan gitu ya? Anaknya. Bukan anaknya dulu, mah. Siapa yang harus ditaklukkan? Diri sendiri. Sampai mereka itu kan anak pertempuran nggak di kepalanya. Jangan bilang saya. Gimana aku belum maju, belum supaya bisa sekolah. Ya Allah. Kalau mereka loh saat ini sana. Iya. Jadi ada pertempuran di kepala kita yang harus kita selesaikan. Ada pertempuran di dalam hati kita yang harus kita selesaikan. Belum itu harus menyelesaikan permasalahan antara anaknya dengan dirinya, anaknya dengan anaknya tetangga. Benar gak? Jadi sesungguhnya ketika semuanya sudah sempurna seperti jenengan ya, yang kelompok B, anaknya sudah sempurna 2 tahun, tapi kesempurnaan itu belum berakhir. Karena segala sesuatu yang sempurna itu merupakan satu awalan baru. Apa? Mati ngono lek sing TKB munggah nang jenjang lebih tinggi namanya SD. MTK juga sempurna. Sempurna apanya? 1 tahun deh kelompok A, meskipun
dengan catatan ono alpain banyak. Iya, tapi kita itu sekarang kan luar biasa ya. Apa ya istilahnya? Gak apa-apa anak sekolah itu gak apa-apa selama dia tidak berhenti belajar. Nah, dia omong kan belajar. Cuma sayangnya kadang-kadang orang tua itu ketika anaknya di rumah pelajarannya diserahkan pada HP. Benar apa benar? Benar. Iya. Kalau apa? Ibu golek aman. Jadi ini ibu bapak yang anteng. Anda keliru mah. Anda tahu diuri beton. Anda tahu diuri tayar. Anda tahu diuri tekongan. Kenapa? Padahal kita kepingin anaknya sehat. Karena yang tinggal Rasulullah itu ngajak apa? Sayyidah Aisyah itu setiap hari lari bareng balapan. Dan diceritakan di sebuah kisah bahwa Rasulullah itu senang ngalah, yang menang mesti Aisyah. Itu antara suami istri. Nah, bagaimana beliau dengan cucu-cucunya? Pasti ada namanya pembelajaran olahraga. Kayak zaman dia kan sekolah saya itu ya. Tapi insya Allah di era Baitul Mukminin kita sudah berusaha sesuai dengan kaidah pendidikan anak usia dini. Jangan sampai nanti kemudian anak-anak tahu bahwa belajar itu menjengkelkan. Anak-anak tahu itu harusnya yang ditumbuhkan adalah curiosity. Apa itu curiosity? Rasa ingin tahu. Lek arek ketua liter gak mari-mari dia selalu sibuk, berarti dia sedang belajar. Jadi ini gue, aduh si tas tak toto, kok dijono mana sih nak? Anakku tambah subhanallah ya sama ngerti tak curhati gak apa-apa. Karena anak semacam itu ya, anak usia dini itu sedang belajar. Sak lemari itu ditok-tok. Mari ngono lemari bagian misal itu digawe apa? Digawe tempat tersembunyi. Gawa bantal, gawa golek, gawa selimut. Mari ngono ibuke goleki. Jam 1 bengi tak goleki ndek kasur iki ono nek anu galak lawang tutupan. Tibake pindah turun dari Astagfirullah. Ketika ditanya dia apa? Aku sedang berkemah. Terus apa yang harus dilakukan ibu ngono iku? Kalau sampai jadi ibunya apa yang sampai katakan? Padahal ya sampai ngerti iku sing tas mari dipokok karo Bi Anis ya. Mari disetrika setelah dilempar jero lemari Cara tinggi. iya. Saya lihatnya tuh tahu nih, loh kok apa ini pembahasan ini dek jopo tak buka lemari ini subhanallah. Ada itu anteng alhamdulillah. Terus mari ditakoni, kok bisa? Itu siapa? Iduku. Siapa yang kasih tahu? Kan Allah yang kasih tahu. Keren gak? Keren. Jadi kalau misalkan anak itu bisa jawab bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu atas idenya dari Allah, maka sampean sudah menang tauhidnya insyaallah. Bu, jadi segala sesuatu itu yang ingin saya sampaikan lagi bahwa segala sesuatu yang sudah sempurna itu tetap gak ada yang sempurna. Kenapa? Kesempurnaan yang Rasulullah dapatkan ketika Allah menurunkan wahyu yang terakhir itu diperolehnya dengan rasa sakit. Benar apa enggak? Sampai dengan ini mungkin aduh kayak itu ini tahun aku punya kekecewaan. Jadi untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kekecewaan itu yang tidak membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Tidak. Jadi setiap sakit yang sampai merasakan mesti sampai tak boleh obatnya sih. Cuma tolong obatnya itu cari yang benar. Gitu ya. Caranya cari obat yang benar. Lihat misalnya itu cara Bu Dewi, Bu Guru itu memberitahu itu tidak sesuai. Ojo dirasanya yang ngomong. Itu caranya. Kalau sampai memang benar cari obat tidak dirasani nang kok Bu Dewi itu ya lek ngor administrasi kayak modelan sekolah. Iya padha padahal ini. Jangan Bu ya langsung ngomong nang Bu Dewi. Bu Dewi aku kok ditagih ning gerung sel kok isi bocok ngono. Mbak
aku dicabri wae misalnya gitu. Alhamdulillah itu namanya cari obat yang bener gitu Bang ya. Jadi nanti itu akan jenengan bawa Jam 9. ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ada satu kata-kata bijak yang saya peroleh beberapa waktu lalu itu bahwa saat kita dipatahkan berkali-kali sama Allah, saat kita dilukai berkali-kali sama Allah, maka sesungguhnya siapa tahu ketika retakan-retakan hati kita itu diberi celah sama Allah, sesungguhnya cahaya Allah sedang masuk. Cahaya itu kan nggak kayak orang padang terang gitu, boten nih. Tapi ketika kita hatinya menjadi tenang, ketika kita hatinya menjadi lapang, ketika kita melihat segala sesuatunya, oh iya karepe Gusti Allah. Gitu ya. Jadi para bunda yang luar biasa, saya hari ini ingin menyampaikan sedikit. Halo. Hai. Kalau kau mama hebat tepuk tangan. Jadi tolong ya boleh ayo terus tarik ke atas mulai bisa main game. Ya, oh ya sampai kayak kau main game sesekali. Kalau kau mama hebat bilang saya. Saya. Kalau kau mama hebat tunjuk temennya. Tunjuk tayo masuk ya. Kalau kau mama hebat bilang saya. Saya. Kalau kau mama hebat tunjuk temennya. Kalau kau mama hebat mari kita lakukan. Kalau kau mama hebat bilang saya. Saya. Sekarang pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan. Nah, jenengan tahu bahwa putra putri jenengan itu adalah orang hebat? Tahu. Tahu dari mana? Loh, kalian tahu. Tak tanya lagi. Anaknya hebat dah? Hebat. Tahu dari mana? Ya semuanya bisa. Tahu dari hati. Iya, karena setiap orang tua itu tahu bahwa anaknya hebat. Hanya kadang-kadang karena omongan orang kita jadi ragu. Kadang-kadang karena orang membandingkan kita jadi ragu. Sampai potong jadi 4 itu. Biar bisa Oh diri. iya. Nanti biar. Baik. Jadi dua aja. Si burung. Kok berbagi satu? Oke. Karena kita tahu bahwa putra putri kita itu hebat, maka sesungguhnya yakini itu. Kalau misalnya anak saya itu eksplorasinya tingkat tinggi, ya, dia sedang mengeksplorasi pengetahuan. Seperti ketika kita pertama kali belajar masak, masa langsung pinter? Enggak, kadang kosong di sini, di sini, gitu ya. Tapi ada menyerah? Tidak. Kenapa kok kami menyerah? Anak-anak itu sama ketika eksplorasi sekarang sampai larang ya. Nah, ojo ngono. Kok kabeh orang alit menurut kita mengorang? Padahal menurut dia sedang mengeksplorasi, belajar. Koro-koro ya. Wae sendok garpu didukno. Utupe panci dijejer-jejer. Mari ngono ibuke pas ndek dapur ngene lho apa? Kira-kira. Ya Allah, kok dijejer-jejer sih? Karena apa iku makan iku mestane dikorai. Bener apa bener? Ibu siapa yang ngomong ini? Saya. Padahal anaknya sedang apa? Bu, belawan kayak apa tuh ke pancing lu ngomong segede, cilik. Dia sedang belajar apa, Bu? Matematika, mengurutkan. Sampai nak dua ikutnya sih ya. Sampai dua jajan sih, sak dapur, bener ya? Terus kemudian ketika dia udah sendok itu dijual jajan
bagaimana caranya kita ketika anak-anak sedang melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Ibu kan kepingin rapi, nah ibu rapi itu semuanya tertata gitu ya, jangan sampai diorak-arik. Maka yang dilakukan oleh ibu yang sudah belajar itu seyogianya begini. Loh, kok dijejer? Kenapa? Karepmu apa sih? Coba terangno. Begitu. Jadi boleh kita terkejut ya. Loh sampean yo padha, aku yo padha lalu benang dapur itu tak delok ya apa gelas itu iso. Lah gelas kan ditonton ndek rak-rakan deh. Ya Allah, sik tas tak pindah nang rak-rakan. Kan biasa ya ibu kan gitu ya, orang-orang jadi sik aku semuanya kalau harus dipindah gitu ya. Mari ngono wis tak pindah ndek rak-rakan diduk maneh. Jarene apa dipadakno sing cengkir sampai cengkir sing gelas biasa sampai gelas biasa. Terus dihitung, yang ini ada 3, yang ini ada 2. Tiba-tiba saya sudah terkejut. Terkejutnya apa? Loh, kok wis iso hitung? Padahal aku gak tahu ngurui. Secara langsung Bu, secara langsung. Karena apa? Karena bisa jadi saat kita misalnya dia gitu ya, kayak pensil atau apa gitu, saya bilang ini pensil berapa? 1. Ditambah ini berapa? 1. Kalau dijejer apa piro? 2. Begitu. Jadi sesuatu yang tidak biasa akhirnya menjadi luar biasa ketika anak sudah mampu mengolahnya. Harapan kami ketika sampai delok anaknya sampai 2 tahun di RAP itu ini didelok jenengane ku yo tak delok ono Lego. Mana lega nyusun balok padahal sampai ini tidak ditakoni. Kok susun balok aku jumlahe piro dek iso senau. Malah aku bukan kayak balok loro sing dawa iku apa soalnya tak jajar ini dia sedang belajar apa? Belajar bentuk, belajar matematika, belajar ruang, bangun. Itu nanti dibawa Bu. Nah kalau nanti di SD mungkin sedikit berbeda karena lebih ke apa? Baca, tulis, hitung ya. Hubungannya sudah tidak sama banyak kertas dan neo nek arek TK dikai kuartas terus mari ngono nek SD kertasan tok. Bosen nopo bosen. Harapannya kita dengan banyaknya bermain di RAP ini ketika dia menemukan rasa sugesti yang tinggi, maka semangat belajarnya waktu di SD itu bisa setidaknya meningkat pelan-pelan, kalau bisa stabil. Jadi kalau ngelagi, kalau jeglek, begitu ya. Nah terus kemudian apa? Kalau misalnya ya, mohon maaf nih, ketika anak dengan jajar-jajar dia jadi sembarang kali itu yang dilakukan oleh ibu dengan mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Dia merasa dihargai, dia tidak dibunuh karakternya. Jadi kalau misalnya ibu nih, ya apa sih ini kelak rusak? Kalau ini buka mari belum tahu. Mari ngono anaknya merasa dia adalah orang yang suka mengganggu. Siapa yang merusak? Ibunya siapa? Ibunya anaknya. Bukan kita loh yang bukan kita ya, ibunya anaknya. Ibu yang melakukan hal itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ibu yang mau belajar, loh ya, maka ayo jangan berhenti hanya di RA dulu ini. Karena apa? Karena belajar itu di mana-mana. Jangan bisa dimanapun. Karena pembelajaran itu sepanjang hayat. Utlubul ilman minal mahdi ilal mahdi. Carilah ilmu sekalipun mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi jangan pernah berpikir, oh aku wis mikir. Tapi sesungguhnya loh, sampai itu gak pernah berhenti belajar. Jangan bilang aku gak pernah belajar. Bukan. Saiki orang tanggane gawe bingkang sampai takut calonnya bingkang. Calonnya dia bingkangannya ada apa ya? Aku kok ada iso. Anda belajar Bu. Jadi jangan mendiskreditkan bahwa karena saya ibu rumah tangga maka saya gak pernah belajar. Anda salah. Maka Anda adalah ibu hebat. Yang tidak kita punyai kadang-kadang adalah bagaimana cara membersamai anak-anak kita tumbuh agar dia menjadi manusia yang utuh.
Kita kan zaman dia ya, jadi saling boleh mulak boleh. Oh, boleh sedinoan ya. Dan itu kita lakukan nggak sama anak-anak kita? Enggak, soalnya kamu di awal tak, ya. Nanti nggak tahu pernah keluar ngomong seperti itu. Benar nggak? Iya. Jadi kalau begitu Bu, pisahkan sama HP-nya. Beli dia screen time-nya sedikit. Meskipun anaknya tantrum pertama-pertamanya ya, pasti gue repot. Lebih baik sih aman dia itu nonton TV ya, masih aman. Karena apa? Kita nggak pernah tahu YouTube itu marino iklan apa, nggak pernah tahu. Boleh nemu TikTok itu mohon maaf nih, ketika yang dilihat itu adalah para perempuan sing ngene-ngene itu marino mohon maaf. Iya, mohon maaf ya. Apa? Karena apa? Katanya perempuan itu tiang agama, perempuan itu tiang negara. Jadi kalau misalnya kita, jangan dipikir saya juga enggak sama Bu, saya juga berusaha membatasi. Kadang kalah, tapi juga kadang-kadang butuh kompromi. Sebisa mungkin jangan kalah, karena setiap keluarga punya aturan yang berbeda. Halo. Terus kalau misalkan anaknya, wes ya, dia sudah dipisahkan, terus kemudian dia bisa mengelola emosinya ya. Ketika dia tantrum, nggak boleh ya HP, mohon maaf katanya Bu Guru, gono aku kadang sih mandi. Adanya guru kemarin gimana? Iya, sajam ditambah. Tadi bilang aja nih Bu. Kadang kalah, kadang orang tua kalah. Saya juga sama, kadang ada cerita-cerita sesuatu gitu ya, pegawai kamar dan sebagainya gitu. Boleh kita memaafkan diri, boleh, tapi harus setiap hari. Terus kalau dia bisa menahan diri 1 jam kemenangan, bilang sama anaknya, terima kasih sudah bisa ikut aturan. Mohon maaf, udah kecewa sama kamu, soalnya kamu apa melewati batas perjanjian. Yang kecewa itu bukan anaknya ya Bu, jangan menyerang pribadi ya. Berarti yang dikecewakan sama orang tua, jelaskan apa yang buat udah kecewa. Sikapnya, perilakumu, janjimu yang gak tepat. Kita maaf nih ya, dari kan ada suami itu ya, yang diserang itu bukan orangnya ya, yang diserang itu apanya? Kelakuannya. Jadi jangan sampai misalnya apa yang kita lakukan itu justru membunuh karakter anak kita yang luar biasa. Terus kemudian mengatakan terima kasih, terus juga misalnya kamu ganteng ya hari ini sudah mandi bersih, mandi sendiri lagi, ya Allah nangis sopo. Hal-hal kecil ini yang akan membentuk konsep diri anaknya masing-masing. Jadi para mama yang luar biasa, kadang-kadang orang tua itu lupa memberi hadiah sama anaknya. Hadiahnya anak itu bukan uang, bukan hadiah saja. Kita kan kadang-kadang saya merasa hadiah itu pasti berupa materi. Padahal sesungguhnya hadiah itu ya dengan pujian. Terus kemudian juga dengan membersamai anak kita itu juga termasuk sebuah hadiah. Perhatian misalnya ya, ada sih biasanya mohon maaf kuat-kuat gak senengane, dan gak seneng sisiran, tiba-tiba dia sisiran. Maka tangkaplah hal-hal baik yang baru timbul dari anaknya kita ya. Tangkaplah kebaikan mereka dan kemudian berikan hadiah berupa pujian dan perhatian. Begitu. Karena apa? Kita itu kan apa ya? Zamannya anak itu sekarang ya zamannya Gen Z ya. Gen Z itu luar biasa. Gak usah sampai nuruti sampean dorong kenal itu lo programnya HP dari gue sisa sembarang. Fitur-fitur terbaru itu lo dia lebih tahu daripada kita. Benar apa enggak? Karena dia lahirnya sudah di Gen Z. Begitu buka serat baru mama gini, loh kamu kok bisa download? Loh, ini apa? Loh, gitu ya. Ibu lalu-lalu, anaknya cuek. Karena dia lahir di Gen Z gitu ya. Terus kemudian juga waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas itu bukan 24 jam bersama anak, tapi waktu berkualitas itu
misalnya nih, ketika anak pulang sekolah ditanyakan ada kasih waktu, hari ini seneng gak ya sekolahnya? Untuk ini, guru apa begini? Tadi si mati orang. Ikma kayak aku pinjam deh, saya kata kamu makan guru ini menggambar. Gambar apa Ikma? Coba kita nanya ibu. Anak ibu ini. Ikma, sekolah kan dulu ya. Jangan jadi jaksa penuntut ya. Ketika anaknya datang itu dia butuh ruang, dia butuh pulang ke rumah, bukan lagi pelajaran. Dia tidak perlu ditanya itu, dia perlu ditanya tentang perasaan supaya apa? Dia tahu bahwa rumahnya hangat, rumahnya adalah tempat untuk pulang. Di situ waktu berkualitas. Kapan lagi ketika mau berangkat sekolah? Kata ini mudah ya. Aduh ya, mulai di sekolah cepat-cepat. Sampai ada di dulu tuh aksi ya. Coba kalau misalkan, ayo nanti bersikap apa di sekolah, baik. Wes salah sampai ngomong saiki kok gak kangge, ngomong meneh kok gak kangge meneh, tapi entah sekian bulan kemudian tiba-tiba dia akan berubah. Begitu ya. Jadi para bunda yang luar biasa, jangan khawatir karena yang menjadikan anak kita seperti itu bukan kita. Siapa? Allah. Jadi waktunya itu kapan? Waktu berkualitas itu ketika dia berangkat sekolah, ketika dia pulang sekolah, ketika dia mau tidur. Mau tidur begini, ayo pipis jujur, boleh begini kebelet pipis, mari ngono kok aku boleh nak jadi diri no momok dulu. Ayo saiki yo, padahal ibu sih males tangi. Iya, akhirnya anaknya wedi nang mburi mulai jadi ibu ya no. Ngomong, kan jejeng di dewe mulai jadi anak hantu. Padahal apa? Justru saat itu waktunya kita apa? Menanamkan keberanian. Ketika anak bercerita tentang hantu, tentang pocong, apa yang dilakukan orang tua? Dia dekon ngomong pocong ini. Anda bu, jadi yang dilakukan adalah tidak ada hantu bu, tidak ada hantu. Yang diciptakan oleh Allah itu jin, setan. Tapi jin dan setan itu enggak kelihatan. Jin dan setan takut sama orang yang beriman. Entek bu. Jadi apa? Jadi seperti itu kalau misalnya kita ingin menumbuhkan anak dengan waktu yang berkualitas. Terus jangan lupakan senang isi. Senenglah melus-elus anaknya. Perempuan, anak perempuan itu senengnya dielus-elus punggungnya ya bu, dieling-eling ya. Ini ilmunya Dr. Aisyah Dahlan. Nah anak laki-laki itu tepuk-tepuk pundaknya. Itu sudah saya buktikan ketika anak saya mulai berot, ya. Loh anak saya berot, anak saya pernah ikut berot. Oh wajahku tuh beda kali jumbo wes kalau itu. Iya tenang saya, tapi waktu itu ya saya menang karena apa? Saya tidak berdaya bu ya. Patah hati ya, marah sama anaknya saja nih. Tapi kalau misalkan misalnya anakku berat terus tak channel terus ya opo, maka teman terbaik saat itu hanyalah mengadu sama bos, benar bu. Jadi sampai cerita itu tidak apa-apa, itu sudah jadi cerita. Jadi ketika anak saya katanya benar laporan gitu, saya selalu bilang tak ikhlas no tak tidani, muka-muka pembelajaran udah mari, udah loh. Tapi kok ada biru ya sampai belok berat biru. Itu kekuasaan mbahmu ya. Kok ada kekuasaan mbahmu aku mulai dipecat loh. Ya. Jadi dia berat kemana-mana, tapi lenang biru, kalau jadi tampil dia nggak dulu. Dan saya bu, aduh bukan. Jadi kalau ada waktu saya ikut, nyusul tapi bapak ikut. Ada ikut tampil yang di, benar bu. Tapi doa tidak pernah putus dan alhamdulillahnya akhirnya dia juga bisa. Dan itu gimana caranya? Tak praktek, no apa katanya Dr. Aisyah Dahlan. Setiap kali dia mau berangkat tak tepuk pundaknya, tak bilang ini calon pemimpin masa depan. Dah belajar ronda Mario. Kak Popo ambil pelajarannya. Tidak apa-apa. Pundak ikhlas itu pokoknya aja melok nyeteran ya. Gitu ya. Aja nyeteran ya semuanya. Dan ini aja nyeteran itu ya soalnya kita apa ya salah ribu. Tak boleh nomen-nomen ya tak omeni. Dan ini teman-teman iso dadi dia gak iso. Karena kalau cuma gini. Gitu ya.
Jadi setiap orang tua itu pasti punya ujiannya dia. Lek saiki aku wis wani cerita karena itu sudah bagian dari perjalanan. Tapi Bu, ganti ujiannya. Ya, itu sampai sama Nabi. Dan itu sentuhan fisik itu, pemimpin, ayo ganteng. Pokoknya intinya itu yang kita berikan itu adalah kalimat-kalimat positif. Kamu pemimpin, kamu bisa bertanggung jawab. Oke, silahkan. Tapi tepuk pegangan. Dan alhamdulillah, insya Allah harapan orang tua itu ya berantakan luar biasa. Siapa sih tak ingin anaknya mencapai takdir terbaik yang diberikan oleh Allah. Tuh. Terus kemudian pelayanan Bu. Halo. Dan ini insya Allah sudah banyak tidak terjadi ya Bu Beni ya. Kayak area-area pakai sepatu dulu ya. Sudah jalan ya yang dibantu ya. Sudah pakai sendiri ya. Dulu itu alhamdulillah ini kan proses ya Bu ya. Ibu-ibu itu kalau misalnya lihat anaknya nggak mari gawe sepatu, biasanya langsung dibantu dijaga. Langsung dibantu. Bu, berusahalah. Ketika anak tidak minta bantuan berarti dia sedang mengusahakan untuk bisa sendiri. Kalau mamanya datang minta tolong sama mamanya, tapi kalau mamanya nggak ada bisa pakai sendiri. Tapi ketika dia pun minta tolong, sebisa mungkin kalau itu perkara sepele, bilang tak tunggu Kristi, gitu ya. Jadi bukan langsung bilang dibantu. Karena apa? Ini akan ke bawah sampai anak-anak gede. Ketika anak-anak misalnya kayak seperti baju, orang jadi betul bajunya gitu ya. Ini salah Bu. Ini saya sedang menterapi supaya nanti bisa baju sendiri. Karena saking seringnya dibantu akhirnya dia gak mampu. Maka seharusnya dia tetap dikasih tanggung jawab sampai ditanya butuh bantuan. Semoga para mama di sini tidak mengalami hal yang seperti saya alami ya. Jadi sebisa mungkin ya mana dilatih ya sejak kecil supaya apa? Supaya nanti dia terampil dalam life skillnya, keterampilan hidupnya, mulai nyapu, kora-kora, tergolong ya mereka ya. Jadi berikan baju ya. Halo. Sekarang silakan dibagikan. Silakan dibagikan krayon kecil, krayon biru. Satu orang satu warna apa? Satu orang satu warna bisa sudah banyak. Satu untuk dua orang. Kita satu buat dua orang. Ayo mana? Yang kita bilang kertasnya dirobek satu buat dua orang. Masa kayak yang robek mah? Ayo Selain biar dengan anak. Saya kira bisa begini. Aduh, coba ini. Ya memang satu warna cukup satu warna. Cukup satu warna. Iya, warna sembarang wes. Pokoknya satu orang satu krayon. Nah, Satu warna. satu orang satu warna. Ayo jalan gimana boleh. Waktunya sih sudah siap untuk dilanjutkan? Halo. Bermain game sepak usia. Iya, paling ibu kayak ini. Oh iya. Ini game yang pertama, ada beberapa game kali ini ya. Game yang pertama, halo sudah siap semua? Sudah pegang kertas? Sudah pegang krayon? Sudah? Segera, coba yang bawa kertas angkat tangan. Oh, mana segera? Astaga. Sudah. Disobek. Separuh aja. Oke, sudah. Jangan lagi, jangan lagi. Diangkat lagi.
titik. Terserah saya bilang titik. Titik setebal mungkin. Terserah titik setebal mungkin. Iya titik setebal mungkin. Titik tapi setebal mungkin. Gak usah main urak-urak tergede. Terserah pokoknya titik setebal mungkin. Oke. Sudah? Kalau sudah, hadapkan ke depan yang gambar titiknya. Lihatkan semuanya. Ayo buka nih foto, buka nih. Oke, sudah? Titik ya? Oke, siap. Nah, sekarang didelok. Diperhatikan. Sudah? Apa yang ada di kertas sampean? Tak tanya lagi pertanyaannya masuk jawabannya foto template itu. Apa yang ada di kertas jenengan? Warna. Titik warna ya lumayan untuk bayarin. Tak tanya lagi apa yang ada di kertas jenengan? Ya Allah, ayo tolong apa kertas kosong. Kenapa kertas kosong? Kotor. Loh, ayo sudah mau mulai ini ya. Ayo kita harus ini namanya berpikir kritis. Kita sedang belajar pembelajaran bermakna. Pembelajaran mendalam itu ya begini. Ulang ya. Dicek lagi di Wasno. Kertasnya sing ono titik E itu. Ayo kita cek. Ma, lihatlah titik di depanmu. Apakah titik di depanmu itu mengganggu? Kenapa mengganggu? Iya. Kertasnya jadi jelek. Sekarang pertanyaan saya, Ma, ibarat anak kita itu adalah kertas. Dia melakukan banyak hal yang kurang pas, dan itu adalah titik. Coba saya tinggal titik lagi. 10 wes. Ya sing ketok ta. Masa dikira sekarang tanya wis. Dingin titik sing akeh. 10 oleh, mau dibanyakin lagi boleh. Tak hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat ke sini. Sama kayak bilang sebelah juga. Ada yang bikin pola, ada yang bikin zigzag. Masya Allah, tabarakallah. Saya ini jep nomane nang. Bu, apa yang sampean lihat dari kertas yang sampean gambari titik-titik? Banyak. Tapi banyak. Iya, oh tidak banyak. Bayangan sampean apa yang bayangan? Sampean bayangkan dengan apa yang sudah terjadi. Apakah itu anak kita? Apakah itu perasaan kita? Atau apa? Apa itu marilah ikut jerawatku? Ini ada bandar. Nah kalau misalnya ya Bu ya, misalnya sekarang dari titik-titik yang sudah sampean buat, saya ingin gambar sambungno titik itu jadi apa? Saya. Anteni. Ayo 5 menit. Terserah. Good. Ada yang sudah selesai foto bukan ini? Ada yang selesai lagi. Good. Oke. Oke, ya, boleh. Masya Allah. Barakallah, nasi gamirin. Tangga. Masya Allah, ya Allah, ya keren. Oh, ada yang jadi bunga. Iya, luar biasa ya. Saya ini kalau jeneng Bu. Boleh. Jeneng sampean oh. Ya wis iku barane adil. Jadi misalnya mamanya jenenge Fitri, anake Dava Fitri Dava. Iya tak. Terus di nama sampean itu yang menurut sampean karakternya
diakhiri ke orang-orang lama ya. Ya. Jadi lewat masa kredit Bunda Mora di mana ya? Masih tolak, oleh. Di mana Bu Mora? Itu Bunda. Gitu ya. Sekarang tulisan huruf yang paling sampean sukai di nama sampean itu tebelono. Paling tebel jenenge sampean. Namanya sampean kok. Misalnya aku Mora, yang paling tak seneng itu M. Maka yang tak beli adalah M. Sampai kali boleh. Kali. Nah, sudah. Cici lo ya, loro. Satu huruf yang paling sampai sukai. Satu huruf yang disukai. Oh, A. Satu huruf yang paling sampai sukai. Nah, sekarang dari situ tulislah karakternya yang sesuai dengan huruf depannya tadi. Misalnya gini. M, saya Mora. Mora itu menyenangkan. S, apa? Karakter, sifat. S, udah susah ya, udah susah. Aduh susah, masa tulisnya S susah. S apa? Senang boleh. S apa? Sabar. B apa? Baik, ya kayak gitu ya. M apa? Malah dojo. Ya baik. Apa? Manja. Ditulis misalnya gini. A apa A? Satu menit lagi. Ayo. Apa bersinar? Misalnya sifat atau karakter yang ingin sampai sudah. Loh, wes iki wis tak punya anak. Saya gak tahu lagi nyanyi. Loh, kok lama? Waduh, apa sampai bahagia. Kok lama? Kenapa lama? Wah, ada kata-kata lain apa itu? Aman. Unik. Pindah. Sabar. Hemat. Senang. Iling. Oh, iling. Anggur. Aman. Masya Allah. Tepuk tangan bagi dengan semua. Saya masih mengonotasikan bahwa dirinya ini memiliki sifat-sifat negatif. Kok sinau maneh gitu. Jadi apa? Tadi kita coba berusaha bahwa aku adalah orang yang bahagia. Aku adalah orang yang dari sana tulisan model itu sekarang tak tanya. Yang sampai gambar, yang sampai tulis itu api apa ya? Pertanyaan saya cuma dua, api apa loh Bu. Ya, jadi kita harus tetap punya keyakinan bahwa segala sesuatu masih api. Sekarang kita merasa jelek, insya Allah nanti kedepannya menjadi lebih baik. Mari kita maknai hijrah di bulan Muharram ini berubah menjadi hal-hal yang baik di masa meninggalkan ya RRD. Mari ini diapi bareng. Jadi ibu ada keren hari ini, tepuk tangan.
tambah satu sebelum ini oke. Sampai Mbak Dika itu tangan mana seneng nggak? Padahal lu pas tangan kayak tepuk tangan itu. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Tepuk ceria. Sim, boba, bum, caki, yes, aku ceria. Dikasih apa Bu Eri biasanya? W. Wow, hebat. Ayo, kita kasih bawa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dikasih apa? W. Wow, hebat. Tepuk tangan. Ini seni memberi pujian Bu. Jadi saya yakin bahwa jenengan itu punya semua kebaikan, punya semua kebaikan. Hanya kadang-kadang terkontaminasi titik-titik jelek, gitu ya. Titik-titik jelek itu kadang-kadang membuat kita ingin membuangnya, benar nggak? Ingin dibuang nggak? Jangan dibuang, tapi sebelumnya jangan dibuang ya. Nah terus kemudian ketika kita ngobrol sama anak, sampai ketika ngomong sama temennya, kepingin didengarkan apa enggak? Kadang-kadang ini, yuk tak ada lagi yo, anak pingin dulu yo. Oleh, lalu kok buku oleh hadiah. Padahal sampai cuma cekap cukup mendengarkan, oh iya kok ini oleh hadiah. Oh berarti anakku beda oleh hadiah dari ini. Loh, kok di sekolah yo, bekerja sampai dari guru, bersikap baik. Semua pekerjaan harus selesai. Tapi tidak salah-salah jadi kayak iso yo, cuman harus berusaha. Semangat loh yo. Kayak gitu ya. Jadi yang didapat orang lain jadikan motivasi. Ojo mendingan ini guru mau PPKC tak? Iku kan mau hadiah. Awakmu ini gak ya? Ya apa sekarang? Bukan begitu ya. Jadi sampaikan sesuatu itu menjadi kalimat yang lebih positif. Karena apa? Ketika anak itu mau wis gak oleh hadiah gak ditemani di dalamnya misalnya. Jadi dia menjadi orang yang akhirnya memiliki perasaan tabu. Dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Karena dunia sudah tidak baik-baik saja, maka orang tua itu seyogianya menjadi tempat pulang buat anak. Terus juga seringlah memeluk anaknya Bu, sering memeluk. Terus kemudian juga bantuan hal-hal kecil gitu ya, membantu hal-hal kecil. Hal-hal kecil seperti apa jenengan paling tahu karena kebutuhan anak-anak itu masing-masing keluarga berbeda. Terus kemudian juga ada kecil seperti ada cilik kalau stiker itu aja, gitu ya. Jika stiker ya kadang-kadang orang-orang ini tidak boleh bintang, boleh loh jika bintang di stempel ngowe terus kan ibu. Tapi ibu ini apa sih? Terus itu padahal jika karena bintangnya di stempel buku itu kan maksudnya. Jadi aku pamer maksudnya ibu gak buka. Apa sih? Guru memang apa? Stempel lah. Jadi enggak ya, ketika anaknya bawa ini kan ditulis bintang ada stiker. Wow, dapat bintang. Berapa itu bintangnya? Maka hal-hal yang itu membuat anak-anak kita mampu menghargai orang. Itu harus ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ini punya game. Hai. Halo. Hai. Halo. Kertasnya sekarang dibalik. Gamesnya itu namanya games tebak usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis itu apa Bu? Usia yang sampean ya sekarang, usianya sekarang. Misalnya saya di usia 37 tahun, itu adalah usia kronologis saya. Dan usia biologis saya, kemarin saya tes kandungannya itu usianya masih 34 tahun. Jadi saya masih lebih muda usia kronologis. Dari usia biologisnya lebih muda daripada usia kronologis. Lek ngecek nanti sampai nang tempat gym gitu ya. Tapi ini adalah game, bukan untuk apa yang chatnya ini bukan ya. Namanya apa tadi gamenya? Tebak usia biologis dan usia
kronologis. Sekarang saya minta tolong sampean gambar harus pokoknya bentuknya ya, bentuknya terserah nggak harus profesional, ya. Yang penting adalah menggambar orang laki-laki atau perempuan. Terus sama mau gambar orang, mau gambar anak, mau gambar wes usia berapapun. Nggak pernah gambar. Sampai gambar kalau ngomong sawah tidak harus profesional. Sama gambar saya pernah lihat manusia di baliknya kan masih kosong ya, itu sampean gambar ya. Satu apa dua? Satu aja. Sampean gambar manusia di Satu menit. Oh, sudah 1 menit selesai gambar manusia di. Mau gambar kayak yang pagi boleh. Boleh. Mau gambar budaya ya nggak apa-apa. Gambar anaknya ya nggak apa-apa. Gambar anaknya dewe ya kak. Sudah? Belum. Oh belum. Sudah? Oh sudah. Kalau sudah, manusia bukan bunga. Bu, manusia. Baleni ya bu, sama baleni. Manusia sebenarnya. Manusia ini kak bapak manusia orang-orang salah. Manusia. Biasa Sudah. Wow, keren itu, keren. Sudah? Nah, kalau sudah, sampean boleh itu gendernya laki-laki apa perempuan. Nek laki-laki sama tulis laki-laki, nek perempuan sama tulis perempuan. Ya sama itu deh, bawahnya kok di pinggirnya nek laki-laki, laki-laki, nek perempuan. Dosa karpe sampean kok jadi rumah-rumah. Namun, kalau sudah sekarang sampean tulis usianya. Terserah kalau itu teman-teman nih. Usianya. Loh, terserah sampean usia sampean kan. Terus pokoknya usia berapapun sama usia itu kamu. Yang usia sama di gambar itu usia berapa? Berapa tahun? Usia berapa tahun? Masih 2 hari gambaran. Berapa tahun yang sama gambar itu usianya? Sudah? Sudah. Sekarang yang usianya yang ditulis usianya di bawah usianya sendiri, angkat tangan. Yang ada nggak yang di bawah 35 tahun sampai 20 tahun, 15 tahun, di bawah 15 tahun, di bawah 10 tahun. Itu si anak-anak banget. Enggak. Itu si anak sama berarti sih kekanak-kanakan banget gitu loh. Sampai kamu jangan pernah sama dia. Bener ya bu? Si kekanak-kanakan banget ah. Kalau yang ditulis bayi bisa 8 tahun, 8 tahun. 8 tahun, 5 tahun. TK ya. Nah berarti itu masa kecilnya belum tuntas. Iya. Berarti masih ada yang mulai saat masa kecil. Biar sih bawa kosan anak itu sih. Wah, belum mati tapi gini. Makanya sama pada masa kecil itu belum selesai. Iya tak? Sama dirinya sama sendiri. Tidak ke Dewi, nggak ke Bani, nggak ke saya. Tidak sama ngaku ke dirinya sendiri. Iya kan ya bu? Iya. Sekarang, enggak, tak tanya dulu. Yang gambar laki-laki, angkat tangan.
Ada laki-laki. Oh iya, yang laki-laki. Ya tapi laki-laki. Laki-laki itu ya tapi laki-laki. Masa no gender. Ya itu biasanya itu kehilangan sosok figur seorang ayah. Ya benar ya. Ya, kok sekarang aku lek aku. Oh enggak sama gambar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki, tapi enggak ya. Yang gambar perempuan. Iku ya bodoh gitu. Cuman sedikit. Tadi misalnya kalau orang kecewa lah kita ngapain gitu ya. Tapi sama rasanya dia Bu. Ini cuma games, bukan temenan Bu, ini game, tapi sampean merasakan sendiri ya. Terus tadi sudah yang usianya ya. Yang usianya sama yang sampean tulis sesuai usia sampean ada enggak? Di bawah. Enggak ada. Saya biasanya Bu, saya. Cak, sampean berarti itu prosesnya pendewasaan di situ, berjalan prosesnya. Ada yang nulis usianya di atas usianya sendiri. Misalnya sampean usianya 35 tahun, sampean tulis itu 50 tahun, ada enggak? Lebih dari itu angkat tangannya, lebih dari usianya angkat tangan. Nah, ada. Oh iya Mas. Nah, itu berarti didewasakan dengan keadaan. Tangan buat semuanya. Kepo itu kepo, tapi sampean rasakan sendiri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya dilakukan alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Itu semua mengenalkan Bu juga senang bahwa kita itu sebenarnya membutuhkan yang namanya apresiasi. Tidak harus menjadi orang lain, tapi mari kita mencintai diri sendiri sebelum mencintai anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu butuh yang namanya ketulusan ya Bu ya. Getarannya itu ya, saya itu sudah tua, mungkin saya itu orangnya sebenarnya itu keras gitu ya. Baru sekarang ini soal anak-anaknya gitu ya. Jadi ketika dulu anak saya itu tak pondoknya itu SD kelas 1 Bu. Menurut saya sudah saya solding itu panjang-panjang hari ya. Ini supaya jangan juga nggak salah langkah ya. Karena apa? Pembelajaran kita dalam hidup itu selalu berharga. Kalau kita belajar sendiri itu hanya mahal. Pembelajaran bermakna itu bisa kita ambil dari orang lain. Jadi misalnya, kenapa saya ceritakan? Karena saya bisa mengambil sesuatu dari sini. Jadi ketika kecil saya masuk ke pondok, itu sounding itu sudah disonding itu maksudnya sudah begini itu semua nilai-nilai positif itu seakan-akan sudah saya masuk no. Oma pernah itu di disonding gitu. Nah ketika sudah ternyata di usia kelas 4 berat ya, maksudnya dia nggak mau pondok lagi Nah, dari situ saya baru dengar bahwa dia itu kalau marah bisa balik meja di sekolahan ini. Kalau dia marah itu pokoknya masya Allah kalau dan itu baru kebukanya ketika dia sudah nggak marah lagi. Terus ketika ditanya marahnya itu belum selesai. Kalau misalnya dulu nadanya degentong nih, kalau jangan boleh tanya buku itu. Bukan kok gentong. Lalu pulang ke TK, nyampe di kantor kita pasti bermain. Sepatu tulis bang yang mana-mana. Itu anak saya yang pertama yang hatinya yang terus kemudian saya ceritakan ini untuk apa? Supaya jangan belajar bahwa ada yang terlupakan. Saya pun sama pernah mengalami sebuah kesalahan itu. Menganggap segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu sempurna tanpa tahu bahwa anaknya bukan butuh itu. Jadi ketika dia sudah dewasa, gini nih saya bisa ngomong, dulu kenapa sih kamu kok marah-marah? Kamu jadi kata orang aneh pondok itu dibuang. Padahal masya Allah tabarakallah ya, bunda itu model kamu itu niatnya baik, dia seperti apa itu? Dia bilang dia tahu sekarang. Tapi ya itu adalah bagian bahwa orang tua pun bisa melukai anaknya. Jadi saya bilang sama dia, udah minta maaf. Karena waktu itu menurut Bunda itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi ada yang lupa. Saya tidak tanya, kamu gimana di sana?
Setiap kali saya datang, saya pasti tanyanya, ya apa? Ketika dia minta pulang, motor pulang, saya tetap bilang, ayolah bertahan sampai marah-marah pisah. Kalau sebenarnya di sini kamu itu bukan dan sebagainya. Intinya saya jadi segala sesuatu yang dipaksa bu tidak akan baik pada akhirnya, gitu ya. Terus kemudian bagaimana caranya? Gitu. Setiap orang tua pasti punya cara ketika ngobrol sama anaknya. Tapi psikologi populer mengajarkan bahwa ketika ngomong sama anak perempuan khususnya, anak usia dini masih bisa kalau ngomong tatap matanya, sejajarkan kita. Jadi kan kadang-kadang guru lagi dari guru itu lagi apa sih le? Gurunya ngambung terus sih ya. Itu berarti tanda bahwa kita memberikan perhatian. Seyogyanya bukan guru, tapi merendahkan. Jadi selegu misalnya are. Jadi kalau misalkan caranya kita ngomong ya kayak duduk. Kalau duduk itu membuat kita sejajar meskipun anaknya lebih pendek. Benar apa enggak? Enggak terlalu kelihatan bahwa dia lebih rendah dari kita. Terus kemudian juga setelah tatap matanya itu dengarkan dia sampai selesai. Anakku gak bisa ngomong ibu guru, anak sampai ke kue terlalu kabeh. Meskipun di sekolah kadang tidak bunyi ya, saya yakin dia ngomong mesti kecipris. Benar apa enggak? Benar. Nah ketika dia mencipris itu saatnya Anda menggali apa sesungguhnya yang sedang dia rasakan. Jangan abai ketika dia mengatakan bahwa di sekolah dia begini. Tapi juga nggak bisa ditelan mentah-mentah. Karena anak usia sekian itu kadang yang diceritakan imajinasi. Gitu ya. Terus kemudian gunakan bahasa sederhana. Jadi kalau misalkan dia nangis gitu ya, mohon maaf ya. Ketika kita tahu bahwa emosi itu kita selalu mengkaitkannya dengan hal-hal yang negatif. Ketika dia nangis tanya, kamu kenapa nangis? Marah? Sedih, mantel, apa bahagia? Bu, sama nangis itu bahagia pernah nangis ya? Pernah. Sedih pernah nangis? Sedih. Sedih nangis sering ya? Bahagia nangis ada. Bahagia terakhir ya, bahagia terakhir. Terus kemudian pernah nggak mau ngantor sampai nangis? Pernah. Nah terus kemudian saya tanya lagi, nangis itu kan ujung ya? Terus kemudian awalnya itu dari mana? Dari rasa. Rasanya apa? Macam-macam kan? Ya. Nah rasa ini yang namanya emosi. Jadi emosi itu bukan mek marah. Ojo emosian tak niku. Padahal dia sedang marah. Maka aja anak mengenali bahwa dia itu sedang marah. Kamu marah. Bisa ada menangis oleh barang hilang. Kamu sedih. Bu, beda ya. Ibu aja bisa mengartikan. Misalnya gini, saya pernah alami kecewa? Kenapa kecewa? Karena kita tidak dibiasakan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Akhirnya kita nggak ngerti ya, pokoknya kecewa ini dulu. Padahal misalnya ini jalannya bapak ini ya, bu, kalau aku boleh ayo jalan-jalan pasar malam. Padahal lagi baik di Parani kaca nih. Padahal ibu sudah bisa jalan-jalan ke pasar. Terus jika ada kopi sama dia, di mana ini juga ada gorengan habis gorengan itu sama dia. Kecewa nggak bu? Kecewa. Paling kan bojone disapa apa bu? Enggak. Anda gagal. Gagal apa? Gagal menyampaikan rasa Emosi. kecewa. Bilang ini, bapak aku kecewa loh ya sama ibu. Lo kecewa apa bu? Lah cari nang pasar malam dulu kan bocahmu ngobrol terus sampai jam 10. Pasar malam ya wes. Si kecewa bukan aku toh ya. Anaknya loh ya. Oh sampai lo misalnya dibayar kecewa nih menurut aku kok udah kamu orang tak sopor loh. Ya nggak apa-apa pokoknya ngomong di sini ya. Ngomong apa tapi aja malam-malam mau menang. Bocahnya bingung tidak merasa salah karena laki-laki itu tidak peka bu, tidak seperasaan perempuan. Kayak sampean ya misalnya remaja ini langsung mbak ibu mau kok sama aku ya. Suami kita sampai mana orang paham. Benar apa benar? Benar. Karena suami kita orang normal ya.
gitu ya. Jadi yang diberi penilaian, yang diungkapkan, yang diberi penilaian perilakunya, yang diungkapkan adalah emosinya dan berusaha untuk soft spoken. Ya, soft spoken itu gimana sih? Oh, saya tuh lihat ada sebuah keluarga tuh ngomong, tapi itu mama, aku marah sama mama kemarin itu. Masalahnya mama itu bilang sama aku, Pak James gak seneng, tapi suaranya itu tak tanya, kok gak meledak ya ini? Beneran gitu. Jadi saya melihatnya, wow, namanya keren ya. Karena saya juga masih, Mbak, halo, gitu sih. Dia bilang, Mbak, ini mama kemarin itu main sama aku, dia bisa ngomongnya, gitu. Kan biasa ya, Anda kepingin yang seperti itu, apa orang yang ganteng gitu. Jadi segala sesuatunya kita biasakan dari rumah ya. Terus kemudian berhenti itu tadi ngomong meninggi, berhenti merendahkan, berhenti merendahkan. Terus kalau misalnya tadi ya kita sepakat bahwa bukan anaknya nakal, dia terlalu banyak akal dan kita yang nggak ngerti karate sehingga kita mengatakan anak kita, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dia nggak bisa, kali naik etos, oleh ini katanya sekarang. Emang kalau ibu yang kerjakan etos? Belum tentu. Oh ibu biayanya lo nggak pas lah karena bisa ibu 2 hari. Pikiran banyak bu. Banyak kan pikiran. Iya. Padahal kan di mana dijenjen kan ya. Iya, emang bisa ibu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan anak tidak mampu menyelesaikan maka yang kita lakukan adalah ayo dicoba lagi, gitu ya. Terus kemudian coba nah ini kok bisa apa oh jadi salah meja itu jadi salah di luar dirinya padahal dia jatuh karena kurang hati-hati. Maka bunda yang dewasa di Allah yang harus kita lakukan ke anak-anak kita adalah sebisa mungkin bersikap objektif, menilai bukan hanya perasaan suka atau tidak suka, tapi berusaha menyampaikan fakta. Jadi kalau misalkan dia sekolah mendengar apa bocornya supaya dia bisa menyampaikan, Bu, aku mah gebuk koncoku, oleh aku juga disik. Gitu ya. Jadi dia bisa menyampaikan dengan sesuai faktanya. Luar biasa ya bunda yang luar biasa itu yang bisa saya sampaikan tentang khususnya anak-anak yang mau kemana Bu? Yang pasti kami masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, terutama untuk pencetakan ijazah dan beberapa hal lainnya. Kenapa kok tetap tak masukkan semua hari ini? Terima rapor tetap dibagi hari ini. Portofolionya juga bisa dilihat. Nah, ketika portofolio diterima, entah itu tebal, entah itu tipis ya. Karena senang gawe kertas maka dia tebal. Bukan berarti anak yang tipis itu tidak pernah bekerja di kelas ya. Bisa jadi dia itu senangannya nyusun balok itu boleh dikomunikasikan nanti ke wali kelas masing-masing. Kok portofolionya anakku gambarnya titik, kenapa? Oh iya anak saya bolos kan soalnya, misalnya gitu ya. Itu persentase masuknya sekian. Kenapa? Nanti ada diskusi. Kenapa? Apa dia tidak nyaman atau bagaimana cara menyamankan di kelasnya? Itu satu. Terus kalau misalnya, oh ternyata anaknya di kelas itu dia suka mainnya Lego, dia suka menyusun biji-bijian dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa ditanyakan. Okay? Jadi bukan berarti portofolio itu harga matinya anak. Terus tolong ketika lihat portofolio itu aja begini, ini orang-orang tahu sih model begini ini gambar apa kamu? Coba dibuka terus tanya. Ini apa maksudnya? Coba jelaskan. Dia pasti akan dengan senang hati menerangkan apa yang sudah dilakukan. Bisa jadi cocok ABCD gambar, bisa jadi dia sudah punya imajinasi yang jadi segala sesuatu itu tolong untuk menghargai putra putrinya. Karena putra putri kita bukan orang dewasa, bukan orang dewasa, bukan yang kita. Jangan pernah berpikir bahwa anak itu gak tahu di dunia apa-apa, gak tahu ikan dari apa-apa, mari ngono dia ngerti. Kalau misalkan orang tuanya punya kebiasaan bagus, maka dia bisa langsung meneladani. Tapi kalau misalnya gak punya,
ya. Misalnya orang tuanya kayak senengan di motor terus di rumah bodoh-bodoh diritan kenceng ngomong ceceran terus ceceran diritan bareng ngono lek ngomong ya Allah diritan Allah akhirnya padha ada ceceran bisa diritan bareng wong telu padha bareng-bareng diritan sing diwiriti apa? HP. Masuk. Iya. Jadi sekali lagi para bunda, mari kita temukan pola untuk keluarga kita masing-masing. Untuk apa? Untuk mewujudkan fondasi anak-anak kita menjemput takdir terbaiknya Allah. Takdir terbaiknya Allah bukan selalu hal-hal baik, tapi bisa jadi hal buruk yang menimpa kita itu sesungguhnya karena Allah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Begitu ya bunda ya. Jadi itu 2 tahun kebersamaan bersama dengan kelompok B, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus kemudian kalau misalnya ya ada administrasi yang kurang, terus kemudian juga ada salah, misalnya Bu Dewi, aku salah bayar ini tiba-tiba begini dan begitu, ini loh buktinya. Oke, saya juga minta maaf. Kalau kata misalkan ada salah ngitung atau salah di tabungannya yang misalnya ada salah sikapnya, saya mohon ikhlasnya gitu. Diikhlaskan ya Bu. Terima kasih. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada TKA yang sudah mempercayakan 1 tahunnya bersama kita dan juga nanti masih ada 1 tahun lagi. Semoga 1 tahun ke depan kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Dan pastinya 2 tahun 1 tahun pelajaran ini untuk anak-anak A dan B, saya yakin perubahannya luar biasa. Jadi pendidikan itu adalah perubahan perilaku, mulai dari anak-anak gak iso ini dan iso. Ketika anak-anak sudah bisa mengungkapkan perasaannya, maka itu juga termasuk salah satu keberhasilan pendidikan kita. Baik.